Oke. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita best practice langsung menggunakan masuk ke login ke bagian admin untuk CMS WordPress. Jadi untuk loginnya saya ulang kembali, itu menggunakan domain, alamat domain yang sudah didaftarkan. Contoh saya starbucks.store/wp-login.php sampai sini. Nah, nanti ke situ. Nah, yang sudah terdaftar itu ada 5 ya tadi ya. Semuanya usernya admin, passwordnya adalah PKW Digital Marketing. Jadi langsung diganti ya nanti kalau udah ini ya. Nah, pada saat kita sudah login di halaman adminnya, nah ini kita bisa tahu sih sebetulnya. Kita bisa cek di sini sebetulnya kalau CMS WordPress itu update terbaru, biasanya ada yang fitur barunya juga. Kayak ini Sitekit ini baru ini. Kalau di WordPress yang lama belum ada default-nya. Terus ada SEO, Search Engine Optimization, ini juga default-nya itu tidak terinstall plugin ini. Kemudian ada Lightspeed Chat. Nah, ini juga biasanya tergantung si provider web hostingnya. Jadi yang saya daftarkan menggunakan Niaga Hoster, default-nya ada ini, Lightspeed Chat. Ini plugin. Nah, pada pembahasan video sebelumnya itu saya bahas perbedaannya post dengan page. Nah, kalau menu secara umum di dashboard, kalau kita login tampilannya seperti ini. Ini itu untuk custom, berarti untuk manage tema. Ganti tema seperti apa? Kemudian di sini kalau mau menulis blog, nah, pilih yang ini bisa, atau dari sini bisa. Menu semua ada di sini, tapi kalau dashboard ini biasanya dia shortcut. Jadi kayak kita di aplikasi Gojek kan menu standarnya misalkan jumlahnya sebetulnya ada 20, tapi di dashboard aplikasi kita bisa kita custom. Ya kan, bisa ditambahin. Nah, ini nanti di-explore sendiri. Nah, untuk post, kita coba membuat postingan baru. Jadi, ini halaman atau konten post ini biasanya untuk blogging. Misalkan kalau misalkan ini rencana kan untuk toko komputer ya saya. Untuk komputer baru dan second biasanya laptop baru, laptop second, tokonya ini. Biasanya itu kalau konten seperti ini bukan barang jualan yang diinputkan, tapi teknologi-teknologi update, misalkan ada teknologi Core i9. Nah, itu belum ada pembahasan tuh. Nah, dibahas di sini bisa. Atau kalau misalkan bidang food and beverage, makanan, ada jenis makanan baru, kayak kemarin boku. Yang lain itu nggak tahu, itu salah ketik mungkin. Harusnya bolu, Pak. Itu bentuknya aja berbeda gitu. Nah, ini tampilan untuk membuat post baru. Di sini lebih apa ya? Jadi kalau kita menggunakan tablet, kita login di tablet itu lebih enak dengan tampilan seperti ini. Di sini ada paletnya sebelah kanan, kemudian ada preview, ada publish, ada setting, dan di sini ada Yoa SEO. Yoa SEO itu adalah plugin tambahan dari WordPress. Tapi biasanya gini, si WordPress ini dia setiap beberapa bulan sekali dia ada update. Nah, update-nya itu kita bisa install. Dan kalau ada versi yang terbaru itu biasanya dia menggandeng plugin-plugin yang udah terpercaya. Dia masukkan langsung di WordPress-nya.
Jadi kalau di CMS, di WordPress khususnya, ini beda versi, misalkan sekarang versi 5.5 ya, kita cek aja versinya. Kita lihat versi WordPress di sebelah mana. Biasanya di dashboard ada. Nah, di sini nih. Version 5.5.3 pojok kanan, pojok kiri, pojok kanan bawah ya. Pojok kanan bawah. 5.5.3. Nah, di versi 4, jadi kalau di sini kalau kita baca ya, kita bahas. Kurang besar ya. Cara memperbesarnya gimana? Kontrol plus saja. Nah, di sini ada 553. Kalau 5 di depan ini, 5 yang paling kiri, ini biasanya untuk update major update disebutnya. Jadi sebuah software itu kalau misalkan versi update-nya banyak yang dirubah, disebutnya mayor ya, mayor update. Tapi kalau dia bulanan, misalkan update rutin, itu yang paling kanan. Saya lupa, ini WordPress itu setiap berapa bulan dia ada update-nya. Jadi ini versi 5.5 misalkan. Oh, ini sebetulnya yang majornya yang 5. Tapi yang sebelah sininya, ini versi update security, update bagian apa lagi, yang engine-nya WordPress khususnya. Nah, kalau ini biasanya lebih sering ke update security. Kalau yang 3 ini. Ada bug, biasanya kalau ada software baru, ada yang mencoba, ada yang ngasih tahu tuh bug-nya di sini. Nah, dia segera update. Itu update minor biasanya. Kalau yang di tengah-tengah itu di antara ya. Di antaranya. Kalau major banyak banget biasanya beda di versi yang angka yang di sini. Nanti tahun depan mungkin WordPress 6 gitu. Jadi kayak yang Yoaseo ini biasanya harus diinstal sendiri kalau di WordPress 4. Terus apalagi yang diambil sama WordPress untuk bawaan sebagai bawaan plugin. Jadi seperti kalau kita bikin postingan baru, disebutnya ada yang namanya page builder. Nah, kalau di WordPress itu macam-macam. Ini yang baru ini, dia pakai page builder-nya apa ya? Kita cek di install plugin yang udah terinstall apa aja. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin website mengenai apapun itu, sebetulnya di WordPress banyak banget plugin yang gratis. Plugin itu kayak apa ya gampangnya? Sederhananya kalau kita anggap kayak motor, mesin motor itu utamanya, tapi kalau plugin itu kita tambahin fiturnya. Fitur di motor apa nih yang ditambahin? Misalkan si mesin standar kita mau kasih atau apa ya? Aksesoris ya, gampangnya kayak aksesoris. Saya nggak terlalu paham mesin soalnya, jadi gampangnya aksesoris lah. Saya mau tambahin si motor saya ini, mau tambahin yang spionnya sporty misalkan, atau yang nggak ada di motor sebelumnya itu apa? Di motor misalkan bracket untuk box, nah itu kan tidak standarnya motor. Nah bracket untuk box itu buat kita, buat menyimpan entah itu sepatu, entah itu tas, entah itu pakaian, itu kan buat kita manfaat banget ya. Tapi buat yang lain belum tentu. Buat saya itu manfaat banget. Nah, fitur-fitur kayak gitu ditambahkan dengan istilahnya plugin gitu. Nah, di sini yang bawaannya WordPress itu ada plugin Akismet. Ini anti spam. Kalau kita mau aktifin dia biasanya pakai API key dan servisnya berbayar. Ada free-nya dia cuma beberapa aja. Ini juga bawaannya dari WordPress, Hello Dolly. Tapi yang bikin bukan WordPress ya. Di sini ada vendornya. Tuh. Si Akismet itu vendornya adalah Automatic. Hello Dolly itu adalah Matt Mullenweg. Dia perorangan ya. Kemudian ini
Lightspeed Chat, ini Lightspeed teknologi. Biasanya ini kalau kita mau bikin si WordPress kita itu lebih cepat. Dia caching dan set optimization. Nah, optimasi dari engine-nya. Ibaratnya kalau di mesin tune up-nya lah. Nah, ini dipasangin apa namanya? Fitur tambahan lah buat tune up. Nah, ini sini ada. Nah, biasanya gini buat, karena ini belum pernah pakai ya ini. Kemungkinan buat single sign on SSO kemungkinan, tapi saya belum pakai. Yang di bawah adalah SEO untuk search engine optimization. Jadi standarnya dia pakai Yoast SEO, vendornya Yoast ya, tim Yoast. Ini untuk kalau misalkan kita punya sebuah website, artikel kita mau trending, ya main SEO. Nah, belajar SEO nanti ada waktunya. Mungkin bukan nama saya juga sih. Nah, ini untuk plugin-plugin yang umum ada. Kemudian, kalau misalkan kita mau nambah user di website kita di mana? Di sini. Ada di user, kemudian kita tambah usernya siapa. Dan di sini juga bisa kita tambahkan hak aksesnya. Tidak harus administrator. Contoh, kita mau menambahkan, misalkan website kita ini yang lola ada karyawan kita. Username-nya wajib diisi. Misalkan saya punya karyawan namanya Kemal, misalkan. Terus emailnya kita ngarang aja dulu. Websitenya nggak ada. Passwordnya sebetulnya kita bisa generate ini. So password. Nah, di sini password itu kita bisa generate. Dan ini bisa di hide juga. Misalkan saya kasih passwordnya password. Nah, passwordnya itu ya. Ini termasuk lemah nih. Password ini. Berarti harus di confirm use with password. Terus role-nya sebagai apa? Role-nya sebagai SEO editor, SEO manager, kontributor, author, editor, admin paling tinggi levelnya. Jadi kalau kita kasih untuk jadi author itu jadi penulis, bikin konten, ya udah kasih author aja. Add new user. Jadi nambah tuh, usernya jadi ada Kemal, author. Role-nya author. Yang admin, role-nya administrator. Jadi kalau administrator ini dia semua yang memanage hak asas. Ibaratnya kalau secara struktural jabatan di sebuah instansi, ini owner yang punya, administrator di sini yang punya. Author ini pekerja. Jadi kalau pekerja itu hak aksesnya kan beda sama owner. Nah, ini hak akses untuk user, cara nambahnya. Kemudian kembali lagi ke pembuatan postingan. Ini koneksinya ya. Harap bersabar. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan juga ya. Oke. Set. Nah, bawaannya si WordPress itu dia menggunakan apa nih? Kita cek WordPress 5.5. Page Builder. Nah, dia pakai yang namanya WP Bakery ya. Jadi Visual Page Builder. Biasanya kalau kita bikin web kan modding HTML, CSS gitu ya. Kalau di WordPress ada plugin yang dia biasanya beda
Beda versi, bisa beda si plugin yang digunakan, yang bawaannya WordPress-nya sendiri. Nah, di postingan ternyata udah ada nih Hello World. Ini bisa quick edit, bisa dibuang ke tong sampah, terus ada key untuk SEO juga. Dia pakai yang namanya WP Page Builder ya, kayaknya ya. Karena udah jadi engine, jadi satu dengan WordPress-nya. Nah, di sini kalau kita mau buat halaman depan, yang ini tadi, starbucks.store. Nah, di sini titelnya langsung diketik aja, misalkan di halaman depan ini kita mau kasih kontennya, postingannya adalah selamat datang misalkan. Selamat datang di website saya, misalkan. Ini sebetulnya kalau bikin konten kayak gini harus orang konten sih. Kami menyediakan berbagai macam kebutuhan laptop dan komputer, kamera, baik baru maupun second. Bekas atau second. Nah, di sini ini juga kalau di Word itu ada istilahnya drop cap ya. S-nya saya mau jadikan drop cap misalkan. Bagian ini ya, taruh sini dulu. Lock dulu ya, tapi hilang dia. Tuh. Nah, itu apanya? Bisa. Ini ada di sini. Fontnya misalkan nggak suka, tapi di sini defaultnya kayak gini sih. Nanti custom. Itu custom. Warna juga bisa diganti. Advanced. Oke, ada HTML kalau misalkan ini CSS. Kalau memasukkan gambar gimana? Sebentar. Si dropcap kita kasih dulu, kemudian kok hilang ya? Nah, abaikan dulu lah. Ada. Setelah diabaikan, diantar dulu baru ini. Di sini ada dokumen, ada blog, kemudian ini diaksesnya public atau private bisa diganti. Public, private, atau pakai password. Jadi orang akses artikel kita itu yang berlangganan, misalkan artikel kita mau dibikin berbayar, password. Bisa. Nah, di sini enter, misalkan kita mau tambah gambar. Ini contoh aja ya. Ini ada image, pilih. Kemudian upload. Upload dari mana? Upload aja bisa. Dari media library juga bisa. Misalkan gambar apa ya? Saya lupa ini. iPhone lagi aja lah. Lagi greget sama iPhone. Nah. Kalau sudah tinggal dipublish. Ini keywordnya belum ada nih untuk SEO. Nah, itu next aja nanti. Materi selanjutnya. Nah, di sini harusnya tampil yang ini. Ini kategorinya, kategori artikelnya masih unkategori. Ini kita bisa rubah sebetulnya. Yang ini namanya selamat datang. Selamat datang.
Untuk melihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya nanti di sini ya. Jadi untuk materi artikel saya cukupkan. Kita lanjut di video selanjutnya.